Dari mana ini ya? Yang belum mute ini siapa ya? Nah, udah ya kayaknya ya. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, oke. Nah, dalam penyelesaian masalah ini juga kita menerapkan prinsip collaborative parenting, yaitu terbuka. Kita tidak akan pernah menutup-nutupi masalah kalau ada masalah. Gitu. Kemudian partisipatif, kita selalu partisipatif, baik anak-anak kita ajak juga pastinya orang tua juga, dan kalau memerlukan dampingan pihak ketiga ada ketiga juga. Tetapi di sisi lain kita juga tetap harus menjaga dignity ya. Kalau data-data rahasia yang sifatnya tidak boleh diketahui semua ya, itu kita lindungi juga, artinya tidak di publish gitu ya. Ini prinsip-prinsipnya, jadi jangan khawatir. Oke, kemudian, nah, yang sudah kita lakukan itu adalah setiap hari Minggu malam, Ahad malam, kita ada class meeting. Jadi setiap masalah, jadi setiap dalam seminggu belakangnya itu ngumpulin iMessage kalau ada masalah, ada yang merasa tidak nyaman, merasa dibully, misalnya merasa kesel, itu nulis di iMessage. Kemudian kalau kalau melakukan satu kebaikan, ngasih appreciation card. Nah, total sebetulnya ambulisnya sebetulnya jumlahnya lebih banyak dari ini ya. Tadi ini angkanya kayaknya terlalu sedikit. Ini iMessage ini jumlahnya ada 56, selama satu semester kayaknya lebih banyak dari ini. Appreciation card ada 55. Kemudian class meeting setiap minggu ya. Kemudian dari beberapa class meeting ada private class meeting, yaitu misalnya ada 2 santri yang punya masalah, mereka ingin rekonsiliasi, nah itu ditengahi juga. Gitu. Jadi kita punya metode itu, sehingga masalah-masalah diselesaikan, tidak dipendam. Gitu. Nah, kita sampaikan juga bahwa selama satu semester ini ada 2 kasus bullying. Nah, apa bullying itu? Karena banyak juga yang bullying itu definisinya sangat bisa ambigu gitu. Nah, bullying itu adalah di mana seorang santri overpower ya, jadi mengendalikan santri yang lainnya sehingga santri yang lain itu merasa tidak nyaman gitu. Dan kita sudah selesaikan, kemudian dan bahkan kita konsultasikan juga sudah selesai, tapi yang satu lagi masih proses gitu. Nah, jadi kita sekolah anti bullying, tapi bukan berarti zero bullying, belum ya. Tetapi bedanya kita deteksi sejak dini, kemudian kita tangani sampai tuntas. Jangan sampai ada sebuah peristiwa ini kita tidak tahu dan tidak diselesaikan. Gitu. Kemudian ini ada 4 kontak fisik ya, berantem gitulah anak-anak ya. Tapi nggak sampai, jangan dibayangin kayak MMA gitu, enggak. Jadi ya ini masalah sebetulnya nanti hubungannya sama pengendalian emosi. Ya mungkin anak-anak yang belum bisa mengendalikan emosi gitu, tapi kita catat. Tapi sebetulnya jumlahnya mungkin lebih dari 4 seingat saya. Ini tadi catatannya yang tercatat 4. Nah, kemudian ada teasing, trolling, dan lain-lain. Nah, ini saya sampaikan juga ini karena kita punya sebuah standar yang cukup detail tentang benih-benih bullying. Jangan sampai begini, ketika kita menyampaikan satu hal nanti ke anak-anak atau orang tua, nanti anak-anak itu bilang, wah yang gini aja dianggap bully gitu, atau dianggap apa gitu. Nah, ini kita punya kriterianya dan kita sudah bikin survei ke anak-anak. Ini ada sekitar, kategorinya itu ada sekitar 4 kali 3, 12, ada sekitar 16. Kita bikin survei ke anak-anak untuk mendeteksi setiap semesternya, untuk mendeteksi ini. Misalnya tentang language, itu orang lain memanggil saya dengan nama yang tidak saya sukai. Masih ada kasus anak-anak memanggil dengan nama yang olok-olok gitu. Walaupun alhamdulillah di PWA tidak ada yang memberikan julukan ya, atau nama-nama yang bukan namanya. Masih ada yang suka nyebut nama bapaknya, orang tuanya gitu. Nah, ini mungkin bawaan dari SD. Dianggap biasa, di kita nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Nah, ini kita bisa lihat
Kalau dijumlahkan antara warna biru dan warna merah, yaitu tidak pernah dan jarang, lumayan dominan. Artinya masih sedikit kasus-kasusnya. Ya, ini masih bisa tolerir. Kemudian berkata kasar. Nah, ini survei ini yang cukup mengkhawatirkan. Jadi anak-anak kemarin bahasa Loma, sebetulnya bahasa Loma dan bahasa kasar. Makanya kemarin kita sudah tangani langsung membuat sebuah workshop khusus. Kemudian teman saya suka mengolok-olok membicarakan hal negatif atau stereotyping. Ini jarang sekali, kecil ya, sangat kecil. Ini ada sih 12% itu mengolok-olok identitas ya, dan kita nanti akan identifikasi. Kemudian dipermalukan di depan umum. Ini persentasenya hampir sama semuanya. Gitu. Kemudian teman saya menganggap kelompok mereka lebih baik. Kemudian scapegoating, kemudian discrimination, saya tidak diperbolehkan gabung di sebuah klub. Ini hampir enggak. Kemudian saya tidak diajak berbicara atau bermain, ini juga sangat kecil. Kemudian teman selalu jahil dan selalu menyakiti saya. Nah, ini udah ada indikasi bullying karena selalu ya. Gitu. Nah, ini juga ada 10% yang merasa selalu dijailin. Nah, ini juga yang kemarin kita dapat laporannya yang dia mungkin bisa diindikasikan sebagai bibit-bibit bullying. Ada teman yang menulis grafiti dan tulisan. Nah, ini menarik sekali. Di PWA itu kita pernah ada sebuah kasus anak-anak mencoret-coret nama-nama seorang di meja dan di kelas meeting diselesaikan, mejanya kita angkut dan kita cari siapa yang melakukannya, ada yang mengaku gitu. Jadi mereka harus menghapusnya karena itu tahu anak-anak konsekuensi logisnya. Jadi kita betul-betul memerangi grafiti, memerangi coret-coret yang merusak gitu, karena kita menyediakan anak-anak bikin mural. Jadi kita berjuang sekeras mungkin anak-anak bisa menghargai barang-barang ya, tidak mengotori. Nah, ini bullying teman saya lebih kuat dan menindas. Nah, ini ada sekitar 9,4% yang merasa begitu. Nah, inilah yang kita identifikasi sebagai bibit-bibit bullying. Kemudian saya diusir dari kelompok ini kecil sekali. Kemudian exclusion, saya diusir, oh ini enggak. Saya dianggap bukan bagian exclusion juga kecil sekali. Kemudian, nah ini memang masih ada beberapa yang tidak berbaur, ya tidak berbaur atau segregation. Gitu kita, tapi sebetulnya di anak remaja ini ya sesuatu yang biasa anak-anak berpunya sahabat-sahabat yang lebih dekat gitu. Tapi kita meminimalisir adanya geng-geng itu tidak ada. Saya tidak berani menyatakan pendapat atau melakukan suatu aktivitas karena takut. Nah ini juga sekitar 12,5% ada yang merasa seperti itu dan kita akan identifikasi. Saya pernah melihat ada seorang anak yang berpendapat kemudian disorakin dan itu di PWA sebetulnya sesuatu yang sangat kita hindari ya. Saya waktu itu langsung tegur. Jadi jangan sampai anak-anak karena kita salah satunya berani bertanya karena kita itu sebenarnya tidak berani bertanya itu takut disorakin gitu. Nah pernah satu kejadian terjadi begitu, mungkin anak-anak lupa gitu. Nah kita peringatkan dan kita ingatkan gitu. Karena ini menurut saya kondisi yang kondusif terhadap berpendapat berbeda itu harus dibangun. Ini ada 12% yang merasa takut itu. Nah kira-kira itu Ibu Bapak, sebetulnya mayoritasnya alhamdulillah anak-anak kita sudah punya empati yang cukup tinggi ya. Jadi bibit-bibit bully itu kecil kalau kita lihat rata-rata di bawah 12% yang negatifnya dan itulah PR kita bersama gitu dan kita perlu ngobrol bareng-bareng gitu. Nah, jadi bahwa tidak betul-betul nol masalahnya, ada masalahnya. Alhamdulillah secara mayoritas sudah positif, tapi bahwa masalah itu ada kita harus akui dan kita harus masih terus bekerja keras untuk itu. Nah, kemudian ini tentang kesejahteraan mental. Setiap santri, 7 santri itu ada seorang konseling. Nah, nanti kita bagi-bagi di breakout room untuk ngobrol dengan pembina, wali kelas, dan mungkin juga dengan konselornya. Karena mungkin mereka lah yang mendampingi konselingnya tiap minggu. Waktu itu sempat seminggu 2 kali, tapi menjadi 1 minggu sekali. Kemudian, nah dari proses konseling ini, kita menemukan ada sekitar 8 santri yang memerlukan pendampingan khusus. Ya, pendampingan khusus itu mereka
struggle ya dengan diri mereka, dengan pergaulannya, tidak pokoknya ini perlu bantuan lah. Dan kami sudah identifikasi bahwa 4 orang itu bisa kita tangani di internal, tapi ada 4 orang yang kita memerlukan bantuan dari konselor ahli atau psikolog gitu. Nah, nanti Abah Ambu mungkin akan berkomunikasi dengan ayah bunda yang bersangkutan ini. Jadi jangan khawatir. Ini ada asumsi bahwa kalau ke psikolog itu kayak bermasalah gitu. Enggak, seperti kita ke dokter gitu. Nah, kenapa kita perlu? Karena kita juga sudah ada 2 orang yang ke psikolog dan kita Abah Ambu itu mendapatkan rujukan dari psikolog itu sangat jelas apa yang kita lakukan, bukan pakai asumsi gitu. Nah, jadi kita punya ternyata begini, ternyata kita harus begini, itu sangat sangat membantu kita karena ada hal-hal yang itu sudah di luar kemampuan kita gitu. Nah, oleh karena itu nanti ayah bunda yang mungkin nanti kebetulan orang tua dari 4 santri ini mungkin akan ngobrol dengan bagian konseling Ambu Dewi untuk bagaimana membantu putra-putri kita ini karena mereka sebenarnya perlu bantuan seorang ahli yang lebih memahami ini gitu. Nah, forum ini sebetulnya ingin mengasih tahu itu dan sangat sangat terbuka jika misalnya ternyata ada orang tua yang lain yang punya pengalaman yang sama yang bisa berbagi dan menjadi support system, itu menurut saya akan sangat membantu gitu. Karena mungkin kasus yang sama pernah dialami yang lain juga. Alhamdulillah di awal semester sebetulnya ada beberapa yang cukup berat ya, tapi alhamdulillah terus berkurang. Nah, itu juga hasil kerjasama dengan orang tua gitu. Nah, ini beberapa survei tentang kesejahteraan mental. Ini Ambu Dewi yang membuatnya, dan ini indikator-indikatornya adalah dari indikator-indikator tentang well-being ya. Misalnya saya menyukai sebagian besar kepribadian saya. Alhamdulillah, ini sebagian besar punya self apa ini ya, menyukainya self acceptance ya. Kemudian melihat hidup, ketika saya melihat hidup saya senang dengan apa yang terjadi gitu. Ini kebanyakan mayoritas positif. Dalam banyak hal saya merasa kecewa dengan pencapaian hidup saya. Warna merah sedikit setuju, lumayan banyak nih. Ya. Kemudian mempertahankan hubungan dekat itu sulit. Ya, ini yang kita lihat yang tidak setujunya ya. Orange sama hijau. Masih mayoritas. Aduh, maaf. Saya batuk ini. Nah, saya menilai diri saya apa yang menurut saya penting, bukan dari yang orang lain pikirkan penting. Ini kita lihat yang biru sama merahnya, alhamdulillah besar ya. Artinya anak-anak punya kepercayaan terhadap keputusan dirinya sendiri. Walaupun sebetulnya anak-anak ini punya keputusannya itu lebih banyak dipengaruhi oleh peer. Ya. Mungkin nanti ibu bapak bisa lihat anak-anak banyak yang beli jaket Erigo, itu gara-gara teman-temannya beli jaket Erigo. Jadi beli sesuatu itu karena teman-temannya beli gitu. Nah, ini juga ini fenomena remaja lah ya. Kemudian saya pikir penting untuk memiliki pengalaman baru, besar juga warna birunya. Bagi saya hidup adalah prosesnya. Alhamdulillah nih anak-anak kita setuju dengan pernyataan ini. Artinya mereka adalah orang-orang yang open minded dan punya semangat untuk terus belajar. Oke, itu kesehatan mental. Jadi secara keseluruhan menurut saya alhamdulillah ini ininya positif, arahnya positif ya. Walaupun ada persentase yang cukup kecil yang memang memerlukan sedikit bantuan dan bimbingan ya. Gitu. Nanti ayah bunda bisa lihat dari rapotnya masing-masing. Ini kompilasi gitu. Nah, kemudian dari minat bakat. Nah, minat bakat ini kita menyediakan sekitar 26 tab ya. 26 tab. Siapapun punya potensi salah. Gimana ya? Ada ini. Dek, iya mama. Iya mama. Jangan disuarain. Oke. Ya.
Oke. Nah, dari minat bakat ini kita waktu itu berdasarkan usulan dari anak-anak juga terdiri aktivitas itu ada 26 aktivitas. Berguguran akhirnya hanya 13 yang aktif. Dan kita nanti akan evaluasi lagi untuk yang depan. Dengan anak-anak kita sudah menentukan beberapa aktivitas yang memang akan serius dilakukan oleh anak-anak. Kalau kita lihat ini sebagai sampling saja kelas 9, minat bakatnya seperti ini. Jadi menarik sekali ragamnya dan kita mungkin akan lihat mana yang mayoritas karena tentu saja kita tidak bisa menyediakan semuanya. Kemudian selama 1 semester juga ada 11 workshop, camp, outing, 7 acara yang diorganisir santri. Jadi santri-santri kita itu sudah mengorganisir banyak acara, termasuk menghost tamu dalam sebuah acara eduwisata yang memperlihatkan aktivitas anak santri ya. Jadi melatih juga tentang adab, tentang kemampuan mereka presentasi gitu. Nah, ini tentang kesehatan ya. Ini dari total 63 santri pernah mendapatkan pelayanan kesehatan dari UKS, baik di UKS maupun ke puskesmas atau klinik terdekat. Ini biasanya Abah Yogi sama Ambu Mila yang melakukan ini kalau harus keluar gitu. Dan 5% diantaranya perawatan lanjutan di rumah. Dan hari ini juga ada 3 orang yang pulang ke rumah karena harus dirawat. Nah, kemudian isu kesehatan juga kita mengidentifikasi tentang rokok. Ini adalah problem umum di mana-mana, di sekolah, di pesantren, ini sangat umum, tetapi kita melihat bahwa kita pengen mencegah ini sejak dini gitu ya, dan kita udah ngobrol sama anak-anak. Oleh karena itu selama 5 hari ini kita mendatangkan ahli khusus untuk memberikan workshop. Kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya, tetapi ini baru permulaan, perlu pendampingan yang lebih intensif ke sananya. Gitu. Dan ini juga perlu bantuan dari ayah bunda untuk bagaimana di rumah, karena kebanyakan kalau ditanya dari yang 3 orang ini memang awalnya mungkin pernah sempat dulu di SD atau di mana. Nah, ini kemudian masuk ke yang tentang kerapihan, tentang kebersihan. Nah, ini sebuah sampel dulu bagaimana ada satu problem yang kemudian kita pecahkan bareng-bareng. Itu ini problemnya. Ya, sebetulnya malu memperlihatkan ini, tapi inilah problem ya. Jadi dan ini problem di pesantren umumnya banyak yang gini, tapi seharusnya ini nggak terjadi. Ini yang sebelah kiri ini namanya lost and found. Jadi barang-barang yang anak-anak sendiri tidak ngaku ini punya siapa dan tidak bernama. Dan setiap minggu kita kumpulkan lost and found ini dari setiap asrama gitu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita juga. Kemudian kesadaran anak-anak tentang sampah ya. Sebetulnya kita tidak menyediakan tempat sampah agar mengurangi sampah. Kemudian tapi akhirnya kita setiapkan tempat sampah, tetapi tetap saja ini case-nya ini di kelas 9, kelas 9-nya. Gitu. Ini contohnya gitu. Nah, kita lagi berpikir sebetulnya ini kondisi kalau lagi dibersihin ya bersih gitu. Tapi kalau setelah itu pemeliharaannya. Nah, oleh karena itu kita berpikir keras bagaimana masalah ini kita bisa cari dari akar masalahnya sehingga kita bisa rencanakan action plan yang lebih rencana yang lebih baik gitu. Nah, oleh karena itu waktu itu kita merencanakan ini ayah bunda, makanya ini penting sekali kita menyampaikan bahwa untuk semester depan kita mewajibkan penamaan barang karena barang-barang tanpa nama itulah yang biasanya yang bermasalah. Ya, jadi nanti ketika kembali lagi ke PWA ini harus ada penamaan ini. Kemudian kita akan memperbaiki sistem lost and found. Jadi lost and found yang hilang itu yang tidak bertuan itu akan masuk ke lost and found. Kemudian lost and found-nya kalau udah ada namanya gampang sebetulnya karena ini tidak ada namanya. Ya. Dan kesadaran anak-anak terhadap barang miliknya kadang-kadang dia nggak tahu apa yang dibawakan atau diberikan oleh orang tuanya. Ini kayaknya bukan punya saya, tapi punya dia gitu. Kemudian sistem pengaduan kita udah buat juga sistem pengaduan ini. Nah, kemudian ini ada beberapa rencana yang hal-hal yang sebenarnya sudah dilakukan, ini sudah dilakukan.
Kemudian ini kita juga sudah menyediakan lembar kehilangan ya, lost and found card. Itu kemudian ini beberapa hal yang sudah. Jadi salah satunya adalah ada beberapa anak yang kehilangan sandal dan akhirnya tidak pakai sandal. Sandalnya dipakai temannya pakai yang temannya terus jadi bermasalah. Nah, kita sudah menemukan siapa beberapa anak yang selalu menggunakan sandal orang lain. Sebenarnya jumlah santri kita nggak banyak-banyak banget, cuma 99, tapi masalah ini menjadi masalah yang cukup merembet gitu. Masalah jadi anak-anak jadi rorombeh gitu ya, jadi kesehatan gitu. Tapi hal yang lain adalah sebenarnya menghargai barang. Ya, respect pada barang sendiri dan respect pada barang orang lain itu yang paling penting ada dalam hal itu gitu. Dan kita sudah ngobrol dengan beberapa anak yang memang punya kebiasaan seperti itu menggunakan barang orang lain. Nah, ini perlu bukan hanya dari masalah sandal, tapi dari mindset juga. Gitu. Nah, kita menyediakan aduan. Nah, ini kita juga waktu itu tentang beberapa kehilangan ini sudah di follow up, dan yang hilang-hilang ini yang sudah ditemukan ditandai hijau, dan yang belum ditandai itu mungkin ada update-nya juga karena ini sudah cukup lama ini. Nanti mungkin Abu Faijah bisa menambahkan ini. Nah, kemudian sebetulnya di PWA kita mengurangi sampah plastik sudah cukup signifikan, ya. Kalau dihitung dari bulan September ini, kalau secara hitungan ya, anak-anak mengumpulkan EcoBrick setiap minggu 99 EcoBrick. Kalau dihitung ini udah ribuan dan ribuan, dan alhamdulillah tulisan ulas asih sudah komplit. Dan ini satu EcoBrick-nya itu mengandung plastik yang mungkin 1 tong sampah gitu. Nah, tapi tetap ada sampah-sampah yang akhirnya harus dibakar selain sampah-sampah yang bisa dijual ke HD Jaya gitu. 3 ember atau 3 kilogram per hari tetap harus dibakar. Dan ini menurut saya mengkhawatirkan juga karena kita membakar cukup banyak. Jadi ini perlu bantuan kerjasama ayah bunda juga bagaimana kita bareng-bareng sama anak-anak untuk mengurangi sampah ini. Nah, ini dia. Apa yang kita akan lakukan? Jadi kita ingin restart. Kita akan mengulangi semuanya khusus tentang kerapihan ini. Gitu. Setelah kita memperbaiki tentang hal-hal yang lain ya, kita ingin betul-betul memperbaiki ini. Jadi nanti di semester baru, karena kita melihat ini menjadi salah satu masalah yang cukup krusial. Kalau kondisi tidak rapi, tidak bersih, kemudian berdampak pada semangat, berdampak pada belajar. Oleh karena itu, kita melihat kita akan ulangi semuanya, dari Abah Ambu, dari Ayah Bunda, dan ATT semuanya, kita akan benar-benar mengulangi semua lagi tentang belajar menghargai barang-barang. Dengan target, kita tidak akan kehilangan banyak barang lagi, tidak ada barang yang tercecer lagi, kita lebih respect pada barang-barang. Nah, saya sudah membuat 12 podcast tentang bagaimana caranya, dan bagaimana juga di sana juga ada salah satu podcastnya itu adalah bahwa Rasulullah juga itu sebetulnya sangat menghormati barang-barangnya, ya itu juga ada gitu. Nanti ayah bunda dan ATT harus mengikuti course itu, ya cuma 12 podcast bisa diselesaikan dalam beberapa hari saja. Setelah itu harus melakukan di rumah. Saya tadi ngomongnya di nih. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan adalah sebelum pulang dipastikan anak-anak packing bawa pulang semua barang tanpa sisa dari PWA. Barang-barang yang tersisa akan dilelang dan akan didonasikan, ya, akan dilelang dan atau didonasikan. Jadi tidak ada satu barang pun. Kalau lihat nanti banyak sekali sepatu-sepatu yang anak-anak itu mungkin sepatu futsal atau sepatu apa yang mereka sendiri nggak tahu gitu. Jadi ayah bunda kalau bisa dilihat nanti, ya. Jadi kalau ada barang yang tersisa maka kita akan lelang. Jadi lemari juga dikosongkan semuanya agar kita nanti bisa memulai semuanya dari awal karena kita akan mengajarkan bagaimana cara menyimpan yang rapi. Kemudian, nah gimana caranya ikuti ininya, modulnya nanti kita udah siapkan modulnya.
Dan ini juga akan menjadi materi buat assessment camp buat santri angkatan keempat. Ya, jadi kita belajar lagi dari ulang semuanya. Kemudian beres-beres kita praktekkan ilmu yang didapat dengan membereskan rumah atau kamar di rumah masing-masing, ya, atau rumah bahkan. Ini jadi biar teteh dan ayah bunda mengalami gimana sih beres-beres sampai benar-benar kita paham dan sudah melakukan. Setelah itu barang-barang yang dimiliki itu dinamai semua dan barang-barang tanpa nama tidak akan masuk ke PWA. Dan yang terakhir adalah lakukan audit barang sebelum masuk ke PWA. Jadi nanti kita ke PWA itu semuanya sudah punya kesadaran baru tentang menghargai barang, akhlak terhadap barang, gitu. Akhlak terhadap benda itu seperti apa gitu. Nah, itu saja dari saya. Jadi itu adalah sekelumit cuplikan kaleidoskop apa yang terjadi, problem-problem tentang pengasuhan dan konseling dari 3 masalah tadi, dari masalah tentang pertemanan, kemudian masalah pertemanan, kemudian apalagi tadi pertemanan, kemudian kesejahteraan mental ya, sama kesehatan dan kebersihan. Ya, kita selalu berpikir keras bagaimana masalah-masalah ini satu persatu terurai gitu, dan ini tidak bisa selesai tanpa kerja kita. Kameranya udah tuh, ini bunda nih. Itu dari saya. Mungkin berikutnya saya kembalikan dulu ke Ambu Lisna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, Mbak Irfan. Ya, halo. Silakan Bu Lisna. Tunggu sebentar. Ya, terima kasih kepada Mbak Irfan atas pemaparannya untuk malam hari ini. Nah, tadi jadi dari Mbak Irfan udah dikemukakan ya problem-problem santri PWA selama 6 bulan ini, juga pencapaian-pencapaian santri PWA selama 6 bulan ini ya. Tadi juga saya juga selama 6 bulan ini cukup terkesima dengan keaktifan santri-santri membuat beberapa acara gitu, padahal baru semester ini nih santri-santri udah mulai ada organisasi siswa, tapi sudah mempanitiai 7 acara, di mana salah satu acaranya juga melibatkan melibatkan orang luar, dan orang-orang tersebut juga sangat mengapresiasi santri PWA atas kinerja-kinerja dari santri PWA. Tapi ya semua itu ya baik buruknya anak kita itu tetap anak kita. Nah, yang harus kita terima dan kita pahami apa yang harus kita lakukan. Nah, maka dari itu untuk selanjutnya akan ada selayang pandang konseling dari Ambu Dewi yang akan membahas tentang isu-isu remaja, karena yang tadi saya bilang remaja itu ada di fase-fase krusial antara anak-anak yang mau tumbuh menjadi dewasa. Langsung saja kepada Ambu Dewi, dipersilahkan. Apakah sudah hadir? Ambu Dewi, bisa share screen enggak? Belum tahu ini. Kalau nggak bisa dari saya nggak apa-apa. Ada di Abah ya. Untuk selanjutnya mungkin langsung sama Ambu Dewi ya. Pada Ambu Dewi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sebentar sebelum ke materi yang mau saya sampaikan, Abah Irfan. Jadi ini ternyata ada kesalahan teknis. Rencananya setelah ini kita akan breakout per kelas, tapi ternyata ini belum disetting breakout-nya, Bah, jadi tidak bisa di breakout nanti setelah saya. Ini saya baru dikabari sama hostnya. Jadi mungkin ayah bunda yang ingin bertanya atau yang ingin merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Irfan gitu ya,
bisa langsung di chat gitu, nanti sambil ini berjalan bisa wali kelas atau pembina bisa merespon gitu ya sambil ini berjalan. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau misalnya dari apa yang dipaparkan Mbak Irfan tadi, kalau ada yang mau ditanyakan lebih detail bisa disampaikan gitu ya lewat chat. Gitu Bang Intan ya, Mbak Irfan. Karena ini ternyata tidak bisa breakout. Mudah-mudahan kalau besok malam, karena kita juga ada sesi lanjutan gitu ya, laporan berikutnya tentang raport gitu, nanti di besok malam bisa ditanyakan lebih detail lagi gitu ya. Kalau besok insya Allah bisa di breakout per kelas seperti itu. Nah, saya sekarang ingin sharing gitu ya. Saya yakin juga ayah bunda di sini sudah mungkin ya banyak belajar membaca gitu ya, bagaimana anak-anak kita sekarang ini betul-betul di fase remaja gitu ya, peralihan dari anak ke remaja yang mulai mencari identitas gitu ya. Saya yakin ayah bunda juga mungkin sudah mempelajari. Nah, kami di sini juga berusaha gitu ya untuk terus mencoba mendampingi, tapi lagi-lagi kami akui gitu ya, kalau skill konselor itu kan juga tidak mudah. Jadi kalau kita mungkin kayak P3K-nya gitu ya, kalau di luka ada obat merah. Nah, kita itu sebetulnya juga abah ambu yang mendampingi tiap santri ini, bukan dari BK, bukan dari sekolah semua gitu ya, tapi kita mencoba belajar dan membekali ilmu-ilmunya ke abah ambu gitu ya. Jadi kayak P3K-nya gitu ya, P3K-nya atau obat merahnya gitu ya, menjadi teman cerita untuk AATT gitu. Makanya kita membagi, tapi ini juga dari baru di bulan Oktober gitu ya, dari bulan Oktober, November, nah ini Desember terus terang tidak efektif karena kemarin AATT itu lebih banyak ke persiapan portofolio gitu ya. Jadi baru 2 bulan kita mencoba untuk betul-betul mendampingi gitu ya. Kan idealnya kalau kita mau mendamping itu salah satu rumusnya harus membangun koneksi gitu ya. Nah, abah ambu juga terus mencoba mendekati, tapi tentunya tentunya tidak sedekat ayah bunda gitu ya dalam membangun kedekatan dengan AATT. Jadi kami juga terus terang masih berproses gitu ya. Nah, makanya saya di sini mencoba untuk sharing gitu ya, bagaimana memahami tentang dunia remaja, yang semoga gitu ya nanti di semester 2 kami bisa terus memperbaiki gitu ya dengan input-input dari ayah bunda juga, nanti bagaimana mengamati AATT ya. Nah, ini ya. Jadi ini kan bagaimana ya dari 12 sampai 13 tahun. Nah ini perilaku remaja yang nampak gitu ya di AATT. Jadi AATT ini sudah mulai menyampaikan kebebasannya gitu ya. Jadi kadang itu juga akhirnya menciptakan menerima nasihat atau pengarahan. Tapi lagi-lagi ini juga memang ya ini yang mayoritas terjadi gitu ya. Terus yang kedua, remaja juga lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya gitu ya. Nah, di sini kami merasakan bagaimana pengaruh dari guru gitu ya. Tapi ini saya tidak tahu ya kalau dari orang tua ketika bagaimana AATT nelpon gitu ya, kalau dinasehati itu sungguh-sungguh mendengar orang tua atau tidak gitu ya. Nah, ini kan mungkin ayah bunda nanti bisa sharing gitu ya. Tapi perilaku remaja pada umumnya tuh seperti ini gitu, karena memang sedang fasenya gitu ya. Dia lebih mudah terpengaruh oleh teman. Nah, kayak tadi Mbak Irfan ceritakan temannya satu beli kaos
kadang ikut. Terus yang ketiga, di sini juga remaja mulai mengalami perubahan fisik yang luar biasa gitu ya, baik itu pertumbuhan emosi maupun seksualnya gitu. Nah, ini juga mungkin ayah bunda nanti di rumah bisa bisa betul-betul menjadi teman bercerita gitu ya, karena untuk terbuka hal-hal yang privasi begini mungkin akan lebih nyaman dengan orang tuanya, karena itu cukup melahirkan dinamika sebetulnya gitu ya ketika ada perubahan terutama di sisi seksual. Nah, ini jadi yang terjadi di fase SMP. Jadi salah satu, nah ini lebih detail ya. Jadi kalau di usia SMP itu dia mulai tidak stabil gitu ya keadaannya, cenderung emosional, kadang juga ada yang ada yang susah memahami emosinya sendiri, gitu, galau gitu-gitu. Ini banyak yang terjadi di usia SMP. Terus mempunyai membandingkan diri dengan orang lain gitu ya, merasa rendah diri. Nah, ini banyak terjadi gitu ya setelah kita mencoba pendampingan selama ini. Tiga, ada awal, ada tengah, ada akhir. Nah, ini nanti akhirnya makin matang ya, tapi kita tadi fokus di SMP aja. Nah, ini mungkin ini yang menjadi tugas kita bersama gitu ya. Nah, bagaimana bisa gitu ya. Terus ini kan di sini menerima fisiknya sendiri, beremosi dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Kalau mungkin selama SD gitu ya, kita selama ini yang lebih dominan. Nah, sebetulnya di fase sekarang ya, ayah bunda pendirian emosional anak. Jadi saya juga mendampingi ada yang kelas 3 kelas 9 gitu ya. Bahkan misalkan kasarannya gini, mau pakai baju saja itu harus temannya gitu ya. Ini kelas 3 SMP. Nah, ini mungkin terbiasa gitu ya sejak SD-nya misalkan mungkin ya kan baju sama orang tuanya. Nah, ini juga jadi mungkin PR kita bersama gitu ya, bagaimana salah satunya mencapai kemandirian emosi, membuat keputusan gitu ya. Nah, ini kita sudah harus mulai sama-sama latih gitu ke anak-anak kita. Nah, ini yang ketiga, kita juga sudah mulai mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal ya, dan bergaul dengan teman sebaya. Nah, ini bagaimana berelasi dengan temannya. Terus yang keempat, nah ini juga penting ya, menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Jadi ini juga jadi tantangan ya dengan media gitu. Jadi teteh itu gitu ya, mungkin selebgram atau ini orang tua juga bisa bantu nanti ya mendampingi kira-kira yang apa ya, yang idealnya dijadikan figur gitu ya atau panutan gitu, karena dengan begitu otomatis mempengaruhi gaya hidupnya misalkan atau mimpinya, persepsinya, lain-lain gitu ya. Nah, ini jadi tugas kita bersama, kita mencoba terus mendampingi gitu ya, bagaimana teteh ini bisa betul-betul pas gitu ya tumbuhnya. Nah, ini juga yang selanjutnya, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Terus juga ini ya, ada tugas memiliki self control gitu ya. Terus mampu meninggalkan reaksi penyesuaian diri yang kekanak-kanakan. Nah, jadi ini yang menjadi
tugas kita bersama bagaimana nanti ke depannya tentunya AATT. Saya mungkin ingin sepintas memperlihatkan atau tidak perlu ya. Nanti di raport ada kesejahteraan mental, kita bagi ada 3 variabel ya. Yang pertama itu aspek penerimaan diri. Jadi bagaimana si AATT bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Terus yang kedua itu berelasi dengan orang lain. Nah, itu tadi. Jadi seberapa besar gitu ya pengaruh temannya, setiap orang itu punya prinsipnya sendiri gitu ya, tidak mudah terpengaruh. Terus yang ketiga otonomi gitu ya, kemandirian. Nah, itu mungkin sekilas gitu ya tentang pengantar dunia remaja gitu, yang mudah-mudahan kita bisa kedepannya betul-betul bersinergi gitu ya, karena kita juga berusaha untuk membangun kedekatan gitu ya dengan AATT, tapi tentunya kita butuh waktu gitu ya, yang punya waktu misalkan hanya baru 6 bulan ini gitu ya, dengan ayah bunda yang sudah 10 tahun 11 tahun mendampingi AATT, tentunya kan mungkin lebih dekat dengan ayah bunda. Nah, kita tapi tentunya terus berproses gitu ya untuk mendekati AATT, apalagi ketika di pondokan itu menjadi tanggung jawab kami. Mungkin itu saja pengantar tambahan dari saya gitu ya tentang dunia remaja. Mangga kalau misalnya ada respon, feedback, mungkin gitu Bah ya, karena ini tidak bisa dibikin breakthrough. Mangga salajengna gimana Bah baiknya? Sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Apakah akan kita jawab? Bu Lisna bagaimana? Ya, boleh Bah langsung jawab. Tapi punten tadi saya sempat keluar, jadi yang tercatat di saya cuman pertanyaan dari Ambu Aini aja, dari Bunda Aini. Iya. Ada di saya ada. Oke, terima kasih. Mungkin bisa bantu Bah Irfan untuk langsung respon aja, Bah. Oke. Terima kasih Ambu Dewi. Nah, itu yang disampaikan Ambu Dewi itu adalah sesuatu yang sudah proven ya, academically proven gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu merujuk pada sesuatu yang memang sudah berdasarkan research gitu. Nah, jadi oleh karena itu kenapa kita menganggap bahwa poin-poin ini sama pentingnya dengan akademis. Poin-poin ini sama penting akademis. Makanya di raport ini ada poin-poin ini. Gitu. Dan sebetulnya kondisi tahun ketiga itu ketika kita memiliki santri kelas 3, kelas 9, punya 2 adik kelas, itu adalah sebuah kondisi di mana sebuah sekolah itu mengalami tantangan terbesarnya. Kemarin saya sampai curhat ke guru saya waktu itu, Pak Yet ya dari Darkom datang. Wah, Pak Yet itu bilang, dulu pas Darkom itu tahun ketiga, wah kayak mau bubar katanya. Jadi anak-anaknya udah mulai nih. Jadi kita ini baru pertama kali punya santri remaja yang sudah usianya kelas 9 itu saya juga paham banget karena saya mengalami bagaimana usia mereka itu usia memberontak, usia merasa dewasa gitu. Sementara mereka punya adik kelas ya. Adik kelasnya perlu perlindungan. Nah, jadi dinamikanya udah ramai lah pokoknya ini. Kita tidak pernah mengalami ini di tahun ke-1, tahun kedua gitu. Seru pokoknya gitu. Nah, ini jadi kita belajar banyak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari Bunda Izri ya, Ibu Sri. Kalau konselor anak-anak itu apakah orangnya sama dari sejak kelas 7 sampai kelas 9? Nah, ini jawabannya belum kita tentukan gitu ya. Tapi kalau ketika masa online kita itu memang sama. Waktu itu ketika online kita lebih konselingnya lebih fokus ya. Karena kita punya banyak konselor online gitu. Tapi ketika offline itu ternyata malah tantangannya lebih besar gitu. Nah, oleh karena itu kita baru uji coba. Mungkin ya, ini bisa jadi malah pertanyaan ini bisa jadi usulan gitu. Bisa jadi usulan juga bahwa seorang konselor itu memang sebaiknya atau bahkan pembina juga itu mengikuti anaknya naik, dia juga naik gitu. Sehingga bisa termonitor. Tetapi kalaupun pada berbagai kondisi tidak memungkinkan, nah kita sebetulnya ada catatan konseling ya. Nah, ini kita sampaikan saja bahwa sebetulnya kita ada catatan konseling tapi belum lengkap semua. Jadi kita mau bagikan juga
sebetulnya belum lengkap. Jadi kita ingin lengkapin dulu. Jadi setiap anak itu sebenarnya ada catatan konselingnya gitu. Nah, nanti bahkan saya punya catatan konseling sejak yang kelas 9 ini, kelas 1 saya ada. Jadi kalau ada masalah apa-apa nih ada gitu. Jadi kita di Google Drive itu ada. Jadi kita bisa nge-track ya, ngelacak. Dan itu ada di Google Drive semua dan orang tuanya bisa ngecek juga. Nanti dikasih akses sama Ambu Lisna ya, masing-masingnya. Mungkin Ambu Dewi bisa saja yang hasil catatan konseling itu disimpan di Google Drive siswa masing-masing. Kemudian nanti kan ayah bundanya bisa ngakses ke sana. Kalau udah ada bisa dicek gitu. Sementara itu aja gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Abi dan Uminya Lulu, apakah setelah konseling perubahan anak signifikan? Sangat signifikan. Nah ini Ambu Dewi mungkin yang ngejawab, apakah konseling ini memberikan dampak signifikan atau enggak? Atau Abah Ambu yang lain? Oh, bentar ini barusan macet. Bisa. Gini, kalau perubahan signifikan terus terang belum gitu ya. Apalagi seperti saya bilang di awal, skill kita pun masih terbatas gitu ya. Cuman kita ingin memberikan yang ideal. Makanya kasarnya kata Mbak Irfan kemarin, semua guru di PWA harus jadi konselor dan itu megang 4-5 anak gitu ya. Kita tuh ingin sebetulnya semua anak pegang gitu ya, tapi ya itu lagi-lagi kan skill konselor itu tidak mudah gitu ya, dan kita masih berproses dan kita juga masih terus menerima feedback, evaluasi gitu ya, untuk membangun sistem ini. Apakah misalkan nantinya konselornya per kelas gitu ya, tapi diperbanyak atau memang per kelompok. Nah ini untuk semester ini kita betul-betul evaluasi gitu ya, karena kita juga ingin berdampak maksimal. Tapi kemarin itu target saya sangat minimal, kita itu jadi teman cerita gitu ya, minimal jadi teman cerita gitu. Dan emosi anak-anak itu bisa anak-anak itu bisa mengidentifikasi emosinya gitu ya, bagaimana hari ini tuh dia sedih, marah, kecewa karena apa gitu ya. Minimal begitu. Jadi target saya itu bagaimana anak-anak bisa mengidentifikasi emosi. Karena kan banyak anak-anak itu yang galau, itu karena tidak tahu sebetulnya yang dia rasakan itu apa gitu. Sedih, marah, bahkan kadang campur gitu ya, bercampur. Nah ini yang kemarin kita bikin. Jadi kalau dibilang signifikan karena terus terang baru efektif 2 bulan dari Oktober November, kemarin fokus ke Desember, jadi belum terlalu signifikan. Tapi kita insya Allah berkomitmen gitu ya untuk betul-betul memperhatikan kesejahteraan mental ini gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi sebetulnya saya kemarin memberikan clue itu minimalnya kita itu jadi telinga buat mereka untuk mendengar gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu hanya perlu didengar aja, nggak ngasih solusi juga udah plong gitu. Itu kan sebetulnya rumus konseling itu jadi mendengarkan aja gitu, mendengar yang curhat gitu. Dan kalau saya lihat catatan-catatannya dari catatan-catatan konseling itu, kita mendapatkan banyak hal, mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak insight yang itu nggak akan keluar kalau nggak ditanya. Jadi setiap konseling Ambu Dewi memberikan setiap jadwal konseling itu pertanyaannya beda-beda, ada tema-temanya gitu. Jadi ada guiding question-nya, pertanyaan yang menggalinya apa gitu. Jadi nanti sedikit-sedikit gitu. Nah, itu nanti semakin banyak yang digali gitu. Nah, jadi kalau jawabannya apakah sudah ada perubahan signifikan? Pasti belum kalau signifikan, tapi minimalnya mereka sudah menyampaikan sesuatu dan kita sudah dapat sesuatu dari mereka, dan minimalnya itu jadi terhubung koneksinya, kemudian plong untuk yang ceritanya gitu. Gitu. Kemudian dari Ibu Titin, dari Uminya Gibran, apakah ini box lost and found disediakan jika ada barang yang tidak bertuan dan tidak memiliki tindak lanjutnya gimana? Nah, ini sekalian pengumuman aja ke orang tua ya. Jadi peraturan kita kalau ini kita box lost and found itu di asrama diumumkan, kalau tidak ada kita angkut ke studio, kemudian
kalau itu diumumkan sama Mbak Ikin atau Mbak Sakti itu pakai speaker dipanggil sampai tersisa barang-barang yang disalabarkan aja nggak tahu, nggak ada gitu, aneh gitu. Ini jadi kan ini sebuah misteri yang sungguh-sungguh misteri gitu. Jadi ada barang yang orangnya nggak ngerti. Kata orang itu punya kamu gitu. Saya yakin kata orangnya bukan punya saya gitu. Jadi ada orang yang betul-betul tidak memahami, tidak mengenali. Kalau mengenali diri, ya ini mengenali barangnya gitu, itu misteri kalau menurut saya. Kok bisa gitu? Artinya dia tidak punya responsibility atau tidak dikasih responsibility. Ini punya kamu, harus jaga gitu. Nah, gitu. Nah, nanti di podcast yang saya buat, Ayah Bunda bisa dengarkan bagaimana Nabi Muhammad itu memberikan nama pada setiap barangnya. Tikarnya dikasih nama, ininya dikasih nama, barang-barangnya dikasih nama. Saya riset itu, subhanallah sekali. Rasulullah itu sampai barang itu dikasih nama dan menghormati barang gitu. Nanti di podcast juga itu ada cerita, ini sebetulnya dari bukunya Marie Kondo. Jadi Marie Kondo itu kalau sudah pakai baju dia lipat, kemudian dia bilang terima kasih sudah melindungi aku gitu. Pakai sendal gitu juga. Jadi selalu berterima kasih pada benda gitu. Saya memikirkan santri kita tuh kayak gitu, welas asih pada barang gitu. Gitu enggak. Kita kemarin Ayah Bunda udunan beli payung ya. Dan kemarin ada beberapa payung yang terlantar, sudah rusak gitu. Sedih sekali kita. Bagaimana kita tidak punya penghargaan terhadap barang gitu. Dilurkan lah gitu. Nah, kita tuh pengen punya welas asih pada barang, pada benda gitu. Yang ini mungkin kita tidak pernah diajarkan untuk ini. Gitu. Padahal itu kalau ceritanya Marie Kondo itu di buku itu mungkin bukunya harus baca tuh. Bagaimana orang Jepang itu menghargai barang itu sampai selalu berterima kasih gitu pada barang itu. Ya. Gitu. Nah, kita pengen gitu. Nah, jadi sekali diumumkan aja. Jadi kalau ada benda sudah diumumkan, kemudian dalam jangka waktu 1 minggu tidak ada yang mengaku, maka benda itu akan dilelang atau didonasikan. Jadi temannya boleh beli, uangnya nanti didonasikan. Jadi hak miliknya jadi sudah berpindah tuh. Atau ketika dijual juga ternyata yang punyanya, oh itu punya saya, dia harus beli. Karena udah bukan punya dia lagi. Jadi saya umumkan di sini ya pada Ayah Bunda. Jadi jangan nganahan-naha kalau barangnya akhirnya jadi punya orang lain atau didonasikan. Karena itulah salah satu konsekuensi logis yang kita sepakati. Gitu. Begitu Bunda Umi Gibran. Abu-abu yang lain mungkin kalau mau nambahin boleh ya. Ini kemudian dari Bunda Aini, apakah sudah ada SOP kalau ada yang sakit? Nah, masalah SOP ini kita sudah bikin beberapa SOP, mungkin Ambu Widi atau Mbak Sarip nanti mungkin bisa ngasih tahu ya SOP apa saja yang sudah kita bentuk. Dan ini satu persatu SOP ini nanti kita akan kompilasi. Jadi segala sesuatu itu nanti kita sudah tahu. Misalnya kalau sakit kemarin, sakit itu pertama SOP-nya harus ke UKS, kemudian kalau tidak bisa ditangani UKS, maka ke puskesmas terdekat. Dan kalau puskesmas itu masih tanggungan dari PWA karena ada uang kesehatan. Tapi kalau dirujuk oleh puskesmas itu harus ke spesialis, maka akan mengontak orang tuanya karena akan ada biaya tambahan. Kemudian ada nanti biaya tambahannya harus kemanakan, gitu. Kemudian laporan. Kemudian kalau nanti ada tindakan berikutnya, seperti kemarin ada yang harus dirawat ya. Nah, itu bagaimana siapa yang harus menjaganya gitu. Itu kita sudah belajar yang kemarin tuh. Nah, SOP ini kita akan buat untuk berbagai hal. Termasuk kalau ada kasus bullying, kemarin kita masih bingung juga sih. Ini orang tua dari korban dan orang tua dari pelaku, apa kita kasih tahu atau enggak gitu ya. Sampai titik mana kita harus kasih tahu gitu. Sampai mana kita selesaikan dulu gitu. Sampai mana. Nah, ini juga ini kita masih ini harus diskusi ya Bu Aini, nanti kita juga pengen ngobrol sama Abu bagusnya seperti apa. Dan kebetulan saya bersama membantu Itjen Kemendikbud sekarang sedang membuat SOP atau protokol untuk 3 hal. Pertama, jadi sekarang Nadiem itu Pak Menteri itu Mas Menteri lagi menggencarkan tentang membuat protokol tentang anti bullying. Kalau ada bullying gimana di sekolah. Kemudian kekerasan seksual. Nah, ini juga menurut saya kita harus betul-betul aware tentang ini ya. Gitu misalnya tidak boleh abah ambu tanpa pengawasan
di satu ruangan tanpa ada pengawasan gitu ya. Kemudian kemudian kita misalnya SOP ranjang itu tidak boleh bersatu, kita harus selalu berpisah. Tidak ada satupun ranjang yang bersatu sehingga anak-anak itu tidur bisa lintas kasur gitu ya. Atau tidur di bawah kita dilarang. Itu jadi ada SOP yang kita mencegah peluang-peluang untuk terjadinya kekerasan seksual. Itu juga ini harus betul-betul kita sadari bahayanya sangat besar dan kita harus bertindak sangat preventif untuk ini. Nah, SOP seperti itu juga kita sedang buat gitu. Kemarin saya sudah buat untuk Kemendikbud, berikutnya mungkin bagaimana kalau itu diturunkan ke tingkat sekolah. Gitu. Dan ini perlu bantuan ayah bunda juga karena bikin SOP ini melibatkan nanti apa yang dilakukan orang tua, apa yang dilakukan sekolah gitu. Kemudian dari Ibu Vidya Laila, ada waktu penjemputan semua barang-barang santri wajib dibawa pulang kembali. Ya betul, ketika penjemputan semuanya dibawa. Maaf ini cukup memberatkan ya, tapi itulah yang bisa kita lakukan untuk restart, biar paham, biar tahu sebenarnya benda miliknya itu apa aja, diaudit ulang. Nanti ada lembar audit barangnya kan, gitu. Kemudian karena ini ada banyak barang-barang kayak sepatu dan lain itu berserakan, ini punya siapa gitu. Nah, jika itu tidak dibawa, maka itu ya tadi akan kita lelang gitu. Kemudian Bu Rahma, Bunda Gazi, adakah pendampingan khusus bagi anak-anak dalam menghadapi perubahan seksual khususnya menjelang balig? Pengalaman saya puncaknya di atas 8. Ya, betul. Jadi tentang kalau keputrian mungkin nanti Ambu Dewi atau siapa di sini yang ini. Kalau untuk putra saya waktu itu mendampingi anak-anak tentang ya kita menggunakan bukunya Ibu Eli Risman ya. Apa sih buku judulnya teh? Encyclopedia gitu. Jadi berbagai hal pertanyaan anak-anak yang kalau kita tidak bahas mereka kemudian tentang mandi junub, kemudian ya tentang termasuk yang tadi ya yang pacaran juga belum dibahas tadi ya. Jadi kita sangat terbuka ngobrolin tentang suka putra dan putri itu sangat terbuka gitu, sampai waktu itu ada yang sampai ke telinga saya, oh katanya di PWL mau boleh pacaran, katanya PWL mau mendukung pacaran katanya. Gitu. Nah ini saya klarifikasi sekarang di sini ya, kita tidak mendukung ya, yang kita lakukan adalah berbicara dengan bahasa anak-anak gitu. Karena sebetulnya kita ngomongnya tidak ya, tapi dengan cara yang compassion, jadi compassionate no gitu, tidak yang welas asih itu gimana. Jadi kita sampaikan ada sesi khusus apa risiko pacaran itu, jadi kita sampaikan gitu. Jadi kan kita melatih anak-anak itu tahu alasannya, bukan hanya dilarang boleh nggak boleh gitu. Jadi dan kemarin ada anak yang memang terlihat terlalu dekat ya, ada satu case yang terlalu dekat, kita ajak ngobrol, kemudian alhamdulillah bisa mengerti. Yang jelas kita tidak bisa melarang karena justru khawatirnya ketika kita larang dan sangat keras mereka akan di belakang kita. Jadi kita justru bagaimana mereka ada dalam monitor kita gitu. Kita tahu sih rambu-rambunya. Jadi kita betul-betul berpikir dengan cara mereka berpikir. Dengan terus memberikan panduan-panduan baik dari segi agama, kemudian dari segi kesehatan dan pergaulan gitu. Karena memang mau tidak mau anak-anak yang sedang jatuh cinta itu jadi berubah dari pelajarannya, dari sehari-harinya, wah udah ya gitu. Dan mereka ketika diajak ngobrol ya mereka sadar gitu, kenapa jadi begini gitu. Nah, jadi dikembalikan ke mereka. Gitu. Ya, jadi ada Bu Rahma, Bunda Gazi, jadi kita ada pendampingan khusus tentang itu. Kemudian apakah perlu disertakan file test fingerprint anak bagi yang punya untuk membantu proses konseling menangani anak-anak ini menindaklanjuti konseling berkelanjutan? Maksudnya gimana ya? Fingerprint gimana, Bu? Itu kadang kan ada tes fingerprint yang mungkin Stephen ya Bu ya? Stephen. Ya. Kalau nggak salah pakai fingerprint. Ya. Boleh kalau ada yang sudah pernah melakukan Stephen,
atau apapun lah, apa teh, IMBTI atau apapun, pernah tes, boleh kasih ke kita, tapi kita IMBTI pernah juga ya, boleh. Kalau yang pernah apapun dikasih ke kita biar konselornya lebih paham. Saya bantu aja, Bah, jawab ini, baca pertanyaan. Silakan. Nah, eta apa? Batuk. Oke. Yang berikutnya, jadi tadi ya, kalau misalnya ada yang pernah tes gitu, fingerprint yang stipin atau apa, bisa dikasih ke kita ya di awal semester 2 nanti. Tapi kita secara berkala juga mencoba untuk tes ya yang temu bakat, menggunakan yang temu bakat gitu. Kita secara berkala per 6 bulan terus akan mencoba untuk tes itu gitu ya. Kayak kemarin juga akhir semester kita juga melakukan tes bakat itu ya yang lewat temubakat.com. Terus yang selanjutnya dari Bunda Siti ya, ini boleh nggak Bunda atau Ayahnya ikut membantu mencari barang-barang di Lost and Found? Oh, ini boleh banget ya, nanti coba kita siapkan di pas dibagi rapot, kita akan pasang ya nanti dengan tim laundry untuk membantu mencari barang teteh yang hilang, gitu ya. Terus selanjutnya ini ada respon dari Ayah Gevira. Alhamdulillah untuk menyelesaikan masalah rokok beberapa waktu kemarin telah dilaksanakan edukasi atau penyuluhan. Begitupun dengan penggunaan bahasa Loma, insya Allah akan berdampak positif bagi seluruh santri. Mungkin dirasa perlu juga ketika ada penyuluhan berkenaan dengan adab atau attitude santri terhadap abah ambunya atau orang yang lebih tua. Oke, nah ini mangga Abah mau direspon atau sudah cukup? Ya, ini salah satu concern juga ya. Ini salah satu risiko pendidikan yang egaliter. Karena kita jadi segala sesuatu peraturan dibikin bersama. Jadi ada satu kesan bahwa anak-anak ini terlalu dekat sama abah ambu. Bahkan cara bersikapnya itu kayak ke temen ke abah ambu itu. Ada juga yang dulu waktu magang itu kaget gitu. Kok ini katanya anak-anak teh gitu. Nah, kita sadari banget gitu, termasuk bagaimana ke orang lain, ke tamu gitu. Nah, ini kemarin makanya ada camp Adabul Yaumiyah khusus buat kelas 7 kemarin. Jadi tentang ini juga ya tentang 3 magic words ya. Maaf, punten, bahasa Sunda kita punten, permisi, punten, maaf ya. Jadi maaf, maaf, terima kasih dan permisi gitu. Itu jadi salah satu agenda kita berikutnya juga adalah Adabul Yaumiyah. Kita akan kuatkan lagi termasuk adab terhadap orang yang lebih dewasa gitu. Karena ini menarik sekali di PWA ini karena egaliter, jadi adik kelas ke kakak kelas juga nggak bilang A, nggak bilang teteh gitu. gitu. Jadi kayak ke teman semuanya gitu. Di satu sisi jadi kelihatan akrab, tapi di sisi lain jadi kumaha gitunya gitu. Nanti kalau di luar gimana gitu. Nah, ini juga ya jadi evaluasi buat kita gitu. Ini udah kita dapat banyak masukan tentang ini, termasuk adab terhadap tamu gitu. Anak-anak itu seperti apa. Kadang-kadang mereka terlalu berani gitu, keberaniannya ini tapi tidak dibarengi dengan adabnya gitu. Ya. Terima kasih Gevira, itu jadi catatan. Ya ini jadi salah satu catatan yang memang kemarin Abah Nyanyang kemarin kita juga untuk Adabul Yaumiyah kita kuatkan lagi ya. Jadi karena kemarin kelas 7 itu sempat kelewat Adabul Yaumiyahnya gitu. Karena kelas 8 kelas 9 itu udah kemarin sebelumnya gitu. Dan ternyata kelas 7 itu belum dapat buku Adabul Yaumiyahnya katanya. Kita cek itu. Ya. Oke, kemudian ini mungkin Mbah Alam atau pembina yang bisa ngejawab dari Bu Santi tentang tupoksi tiap pembina kamar. Ada Mbah Alam atau siapa Bu? Hadir, Pak.
Sari, mangga Bahalam. Ya, Mbak Alam mungkin bisa cerita bagaimana sebagai pembina asrama, apa aja sih kegiatannya atau tupoksi lah kalau ini. Ya, sebentar. Kalau ada Mbak Ikin boleh bantu atau Mbak Deden ada nggak ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi menanggapi pertanyaan dari Ibu siapa? Bunda siapa? Tadi keluar dulu saya di kondisinya. Ibu Santi. Ya. Pembina itu mungkin diawali dari bangun pagi ya, dari jam 3:30 gitu. Dari jam 3:30 kita bangunkan santri untuk sholat berjamaah subuh dan juga jibu. Nah setelah itu kita mendampingi untuk berkhidmat. Jadi setiap pembina mendampingi setiap kelas-kelasnya masing-masing. Misalnya kelas 7 bersama pembinanya kelas 7, kelas 8 bersama pembinanya kelas 8, kelas 9 juga sama seperti itu. Nah setelah itu, setelah berkhidmat, anak-anak diarahkan untuk mandi gitu ya, bersih-bersih atau bersiap ke kelas, untuk bersiap-siap di kelas gitu. Nah setelah itu tugas pembina mungkin agak rehat dulu di situ karena dialihkan gitu ya santri ke kelasnya masing-masing. Jadi di situ ada peralihan tugas dari pembina kepada mentor-mentor yang ada di kelas. Nanti setelah itu pembina biasanya masuk lagi di asyar, pengkondisian asyar sama kepesantrenan. Nah, dia waktu asar free time, terus maghrib pengkondisian buat sholat maghrib berjamaah dan juga mengaji. Nah setelah itu pada isya kita sebelum tidur kita biasanya ada yang santri bercerita, ada juga santri yang private ngaji gitu ya, leveling atau bercerita sama abang-abang yang lain gitu, seperti itu. Sebelum jam 9 sampai jam 10 kita pengkondisian untuk tidur. Nah, seperti itu Bunda kalau untuk pembina. Tadi ada pertanyaan apakah juga menginap gitu ya di asrama. Mungkin saya bantu atau Mbak Sarip, mangga Mbak Sarip yang pesan pembina menginap. Atau Balam mau nambahkan? Kalau untuk menginap itu tidak setiap hari gitu ya. Jadi dari 3 orang pembina itu kita rolling sih ya, rolling, dan untuk yang nginap itu tidak setiap hari Bunda. Ya kita akui itu mungkin kedepannya juga kita bisa evaluasi dari situ ya. Kalau saya pribadi kadang nginapnya itu tidak tiap hari ya. Terus biasa pulang jam 10:30. Ya habis itu pulang ya, tidur, bangun lagi nanti 3:30 gitu. Jadi ada beberapa malam memang yang rolling gitu ya, karena di sini juga setiap ruangan nggak ada kamar pembinanya, jadi kamar pembinanya cuma 1 juga gitu ya. Jadi di antara 3 pembina itu ada 1 yang nginap. Kadang ada juga di Bahyogi gitu yang bukan pembina suka nginep juga di asrama, tapi tidak setiap hari. Gitu. Ya, oke, makasih Mbak Alam. Nah, ini juga salah satu, kemarin kita udah ngobrol dengan tim pembina. Jadi kita sekarang sedang memikirkan ada musyrif muda lah ya, pembina yang muda yang bisa full di asrama menjadi teman mereka. Nah, kebetulan kita ada kerjasama dengan beberapa universitas yang sudah datang dan akan magang gitu. Karena kalau kita lihat dari beberapa pesantren lain, itu ada musyrif muda yang memang belum berkeluarga gitu. Jadi mereka bisa nginep di sana, kemudian total selama 5 hari full gitu. Nanti pas itu sisanya oleh pembina seniornya gitu. Ya kemarin kita udah obrolin ini Bunda, ayah Bunda semua. Jadi dan kita juga udah dengan kita melihat memang salah satunya karena kebetulan juga nih posisi
posisi asrama putra itu agak jauh ya. Kalau asrama putri itu dekat dengan pusat aktivitas, jadi di sana selalu tersedia ambu-ambu di sana gitu ya. Gitu. Jadi mudah diakses oleh anak-anak. Nah, kayaknya kita berpikir di asrama putra itu hanya ada satu ruang nginap pembina. Gitu. Jadi nanti kita pikirkan bagaimana di ruangan di asramanya sendiri di dalam itu pembina bisa tidur bersama santri gitu. Karena jumlah ranjangnya juga sebetulnya udah full gitu. Tapi kita nanti ini salah satu evaluasi kita dan sedang kita godok untuk semester depan kalau kita memungkinkan punya musyrif yang musyrif muda yang bisa lebih in charge di area asrama gitu. Oke. ini tentang BPJS, apakah bisa dibantu agar bisa digunakan di beberapa rumah sakit Pemda? Ini Abah Yogi mungkin ya, atau Ambu Mila yang selalu mengantar anak-anak ke klinik. Jadi anak-anak ini sangat senang ke klinik sama Ambu Mila karena itu adalah salah satu tamasya. Jadi yang ke kliniknya 1, yang nganternya 6. Jadi rebutan. Kesempatan. Apakah ada di sini Ambu Mila? Tadi Ada. Iya, ada. Oh iya. Ini Kenapa? Oh ya, ini kalau tentang BPJS mungkin sebentar ini. Saya bisa bantu, Bah. Oh iya, silakan. Jadi gini, kemarin juga sempat sharing sama Umi Mila gitu ya. Jadi kalau BPJS itu sangat bisa Bunda berpindah, apalagi kalau sekarang kan kepindahan BPJS bisa lewat HP ya. Jadi bisa download HP-nya, terus nanti bisa langsung berpindah gitu. Bisa dipindahkan ke puskesmas Samarang gitu ya. Tapi itu berlaku memang di bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya mau per tanggal 1, jadi nanti berganti, misalkan, jadi gini, kalau mau berganti ke Puskesmas Samarang gitu ya, di bulan Januari nanti, nah akhir Desember ini, sebelum tanggal 30-31 itu sudah dipindahkan, jadi Januari sudah bisa digunakan gitu. Itu pergantiannya per tanggal 1, jadi sangat bisa digunakan. Gitu ya, ini juga untuk membantu nanti kalau AA Teteh, apalagi yang jauh ya, ini Mama Hilo yang nanya, Hilo kan dari Kalimantan gitu ya, karena lebih banyak mungkin nanti ke depannya memang di PWA, nah ini alangkah lebih baik memang dipindahkan gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, oke, itu jawabannya cukup jelas ya administrasinya. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Sofwan Haris nih. Ini yang saya sangat semangat untuk menjawabnya. Apa ada cerita horor yang berkembang di santri yang mengganggu psikologi santri? Nah, ini kita harus menyamakan persepsi kita tentang horor-hororan ya. Ada beberapa anak yang merasa bahwa horor itu biasa sehingga mereka memutar cerita-cerita horor di musik box mereka. Dan akhirnya buat mereka seru-seruan aja. Memang seru sih. Gitu, tetapi mereka tidak sadar sebetulnya ada anak-anak yang itu sangat terganggu sampai tidak bisa tidur di asrama dan harus didampingi di kantor gitu ya, dan ini berjalan cukup lama sampai beberapa santri kita melihat betul-betul melihat sosok-sosok gaib gitu. Nah, jadi Mbah Ikin lakukan ruqyah gitu, wah pokoknya itu chaos banget, anak-anak dalam kondisi takut semuanya gara-gara itu gitu. Nah, ini harus disamakan value kita. Kalau sikap saya pribadi tentang horor ini, saya melarang ke anak-anak saya untuk tentang horor ini. Tidak ada manfaatnya sama sekali, gitu ya. Kita bisa cari hiburan yang lain. Tetapi ada anak-anak yang ini mah hiburan aja gitu. Nah, ini saya ingin menekankan juga kayak Bunda bahwa kita samakan value kita tentang horor-hororan ini, karena mau nggak mau itu menciptakan energi, menciptakan aura. Ada beberapa anak yang akhirnya kita panggil, kemudian dia harus menghapus filenya, kemudian kita kasih pengertian bahwa ini nggak lucu yang gini gitu, kita bisa cari hiburan yang lain gitu, karena saya sendiri sama sekali saya tidak pernah mengkonsumsi yang horor-horor, itu adalah hiburan-hiburan yang lain gitu. Saya anti di keluarga saya tentang yang gini gitu. Nah, akhirnya waktu itu situasinya jadi mencekam, menakutkan, beberapa anak melihat karena ayah bunda
paham bagaimana kondisi PWA ya, itu kan memang rumahnya jin gitu, banyak di sana jin gitu. Dengan kondisi seperti itu jinnya benar-benar datang dan menampakkan diri gitu. Gitu. Nah, buat beberapa anak ya sesuatu yang biasa, tapi menurut saya kita bisa menghindari hal-hal yang ini ya, mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya. Waktu itu sudah selesai alhamdulillah tentang horor-horor itu awal-awal lah, awal-awal. Tapi kemarin ditemukan lagi ada satu anak yang memutar itu lagi, mungkin udah lama jadi lupa, jadi lagi. Itu mungkin kembali ke apa yang kebiasaannya gitu. Nah, tapi kita samakan persepsi kita tentang ini gitu ya. Ini saya bukan sesuatu yang bisa ditolerir. Rencana dalam dulu pakai. Ya, kepada ayah bunda. Oh, udah di mute. Silakan. Oke. Ya, begitu mungkin Bapak Sofwan ya. Ya, betul. Sampai ada yang kita perlu pendampingan beberapa malam ya, nggak bisa tidur gitu, merasa terganggu, takut gitu. Itu berbahaya lah maksudnya. Tidak Kok ini selanjutnya ya. Ini saya mungkin akan menanggapi ya yang Bunda Gafas ini. Kalau dipindah apakah semua harus diganti tempatnya, karena kebetulan BPJS pemegang kartu utama saya dari BPJS ditentukan di kantor tempatnya. Enggak Bun, jadi bisa. Jadi misalkan ayah bunda di Bandung, terus anaknya di Garut itu bisa. Jadi nanti download aja JKN ya, ada di aplikasinya JKN, itu sangat mudah gitu, tinggal berpindah tempat fasilitasnya gitu ya, tinggal berpindah. Itu sangat bisa gitu ya. Jadi ayah bunda di Bandung, anaknya di Garut itu bisa. Nanti kalau kesulitan nanti bisa japri gitu ya ke saya, nanti insya Allah saya bisa bantu. Kita panggilkan Ambulisna, mangga Ambulisna, BMC. Iya, terima kasih Mbak Irfan dan Ambu Dewi yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari dari ayah bunda. Ini ada satu lagi yang masuk. Tentang CCTV, penggunaan CCTV, apa sudah ada dipasang untuk membantu kontrolin para santri PWA? Ya. Kalau untuk CCTV ini, Mbak Irfan, sudah dipasang ya, alhamdulillah. Untuk di asrama, setiap asrama sudah ada, dan untuk privasinya juga kita jaga. Jadi untuk asrama putri hanya bisa dibuka oleh Ambu, dan untuk asrama putra itu hanya bisa dibuka oleh Abah. Nah, untuk penyimpanan sendiri itu sekitar 10 hari. Jadi kita juga tekankan kepada para santri kalau misalnya memang ada kehilangan atau apa, untuk cepat diberitahukan agar bisa dilacak di CCTV. Karena kalau lebih dari otomatis terhapus juga Bunda. Ayah Bunda. Ayah Bunda. Ya, Ayah Bunda Rafael. Ya. Alhamdulillah setelah ada CCTV ini kehilangan relatif menjadi sedikit ya. Kemudian kita juga pernah membuka sebuah case di mana waktu itu kelas 7 itu ke Bandung ya, ke Eko Camp, pas pulang-pulang asramanya acak-acakan. Abah Irfan? Halo? Kenapa? Jadi alhamdulillah ya, tadi mungkin Mbak Irfan lagi sinyalnya. Halo? Ya, dah. Mangga Mbak, sekarang ada. Oh iya. Ya. Ini pernah ada sebuah case di mana asrama kelas 7 tiba-tiba acak-acakan setelah kepulangan dari Eko Camp gitu. Jadi kan antara kelas 7 kelas 8 itu dibatasi oleh lemari ya, ternyata lemarinya udah bergeser gitu. Nah, kita buka CCTV dan ketahuan lah ada sejumlah anak yang ternyata menggeser dan mengobrak-abrik dan ngambil barang-barangnya. Nah, kita langsung berdialog dengan mereka gitu. Jawabannya standar ya, iseng aja katanya. Nah, kita selalu menekankan tentang value ini, bahwa
ada iseng-iseng yang itu sebetulnya tidak itu udah di luar adab gitu ya, maksudnya di luar sebuah di luar yang harus kita lakukan gitu. Jadi dari sana mereka juga menjadi lebih paham bagaimana menghargai batas-batas itu gitu. Dan inilah benefitnya visual ya, ketika mereka melihat apa yang mereka lakukan itu tidak bisa mengelak, yang bisa mereka lakukan adalah berefleksi, melihat betapa kenapa saya melakukan ini gitu. Kemudian dia mengakui gitu, menyadari gitu betapa buruknya saya kalau saya lihat kejadiannya gitu. Ketika melakukannya udah barengan gitu, tidak merasa apa-apa. Nah, jadi inilah kekuatannya rekaman gitu ya, berefleksi, melihat refleksinya. Jadi kita nggak usah menasihati, mereka juga udah sadar betapa apa yang mereka lakukan itu nggak baik gitu. Nah itu jadi alhamdulillah CCTV ini udah jalan. Ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.19. Dan untuk breakout-nya untuk hari ini hampunten juga kepada ayah bunda karena salah satu dua hal teknis jadi belum bisa kita lakukan breakout. Tapi mungkin insya Allah besok ketika pembagian ini laporan akademik dan rapot abad 21 insya Allah sudah bisa, mudah-mudahan sudah bisa di breakout ya untuk ininya per kelas, untuk Zoom-nya nanti per kelas. Jadi biar sharingnya biar bisa lebih fokus di satu angkatan. Nah mungkin sebelum saya tutup ada yang mau bertanya dulu. Mungkin kita maksimalkan di waktu sampai 9.30 ya. Oke. Jika tidak ada, apa saya tutup saja? Ada? Oke. Maaf Pak Mulisna. Iya. Ya, untuk breakout karena hari ini sedikit terganggu gitu ya, mungkin nanti leaderboard-nya untuk report progress abad 21 yang berhubungan dengan kepembinaan akan kita share dulu ke grup Ayah Bunda. Nah nanti mungkin besok ketika kita ketemu lagi di evaluasi rapot abad 21, Ayah Bunda boleh konfirmasi ke walas masing-masing. Begitu mungkin. Terima kasih, Mulisna. Oke, siap. Terima kasih ya Bu Widi atas laporannya. Jadi mungkin untuk leaderboard hari ini akan dikirim oleh masing-masing walas di grup untuk dipelajari dulu dan kemudian nanti kita akan diskusi di malamnya. Jadi bisa juga mengefektifkan waktu kita untuk besok ya. Mungkin kalau dari saya sekian dulu. Hatur nuhun kepada Abah Irfan, Amali, terus juga Ambu Dewi yang sudah bantu untuk sharing pada malam hari ini. Juga kepada Ayah Bunda semua yang sudah berkenan hadir dan bahas bareng-bareng diskusi tentang tentang PWA dan tentang anak-anak juga. Nah, ada pertanyaan terakhir mungkin. Apakah boleh nanti ortu membantu anak berkemas ketika mau pulang atau mengingat anak nggak bawa tas besar katanya? Mungkin untuk teknis. Boleh sekali. Jadi kerjasama nanti. Ya. Oke. Begitu, karena nanti anak-anak banyak yang tidak mengenali barangnya, mungkin orang tuanya kenal karena yang membelinya. Jadi besok juga akan ketika hari Sabtu nanti akan ada pelelangan lost and found juga. Jadi mungkin Ayah Bunda juga bisa bantu untuk mengenali barang-barang anak-anaknya dan juga membantu untuk berkemas di asrama masing-masing. Ya, terima kasih Pak Irfan. Saya tutup saja untuk acara hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mohon maaf jika ada kurang dari saya dan dari tim dari PWA juga. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir malam hari ini. Sampai ketemu besok malam di jam 7:30 di Zoom juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun abah. Tur nuhun sadayana. Nuhun. Nuhun ambu abah. Nuhun Izin apa? le ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ambu abah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin lip ya. Ayah mangga. Hatur nuhun.